Di antara ragam serat Jangka Jayabaya, salah satu versinya bercerita tentang Syekh Subakir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Hikayat Syekh Subakir ini juga disebut dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat, atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo, penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau dianggap orang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Diriwayatkan bahwa proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan, disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Subakir datang ke tanah Jawa bersama Wali Songo generasi awal, setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. Kesembilan ulama ini memiliki spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain sebagainya. Wali sembilan ini dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat, yakni bagian barat, tengah, dan timur tanah Jawa. Konon hambatan penyebaran Islam di Jawa pada masa sebelumnya disebabkan oleh keberadaan bangsa jin yang menempati setiap sudut tanah Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Subakir yang ahli dalam ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Jawa bergejolak. Seluruh bangsa jin yang menguasai tanah Jawa merasakan kepanasan yang teramat sangat, hingga mereka lari tunggang langgang menyeberang ke lautan, atau menepi ke sudut terpencil tanah Jawa. Sebagian jin yang lain ada yang harus mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir. Karena itulah, sampai saat ini Gunung Tidar dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Melihat hal tersebut, Sabdo Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar keluar dalam bentuk manusia dan berdiri di hadapan Syekh Subakir. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera adu kesaktian. Konon katanya, pertempuran mereka selama 40 hari dan 40 malam, hingga Sabdo Palon kewalahan dan menawarkan gencatan senjata. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir. Berikut ini adalah dialog yang terjadi antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon di puncak Gunung Tidar. Syekh Subakir berkata, "Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan." Sabdo Palon menjawab, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismaya Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo. Dan sekarang di zaman Majapahit ini, namaku dikenal dengan Sabdo Palon." Syekh Subakir kembali berkata, "Berarti Kisanak ini adalah danjang tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, yang berasal dari tanah Syam Persia." Sabdo Palon bertanya, "Ada hajat apa gerangan jengan di rawuh ke tanah Jawa ini?" Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tidak datang sendirian. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon berkata lagi, "Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Syekh Subakir kembali menjawab, "Baiklah. Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik dari Hyang Akarya Jagat,
Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur, diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendita, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut dengan ulama. Sabdo Palon kembali bertanya, jadi Jengandiko ini termasuk ulama itu tadi? Syekh Subakir kembali menjelaskan, ya, saya adalah salah satu orang yang dikirim oleh Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci, amadar agama suci yaitu Islam. Sabdo Palon kembali bertanya, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu agama Hindu dan Buddha? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir kembali menjawab, biarkan Kawula Dasi yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabdo Palon kembali berkata, ya, rupanya Kisanak ini sudah menyelidiki Kawula Jawa di sini. Memang di sini dahulu sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir balik bertanya, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Kemudian Sabdo Palon pun menjelaskan, secara singkat, kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, bawono agung dan bawono alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat. Jika dekat dengan manusia, Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu, orang Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi dengan yang maha ada. Karena itu, tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya, dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong, untuk arah pamujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang Maha Kuasa. Syekh Subakir kembali berkata, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang mewujud ini, ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat lehernya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gemebiar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdo Palon kembali menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk memperebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang mencari pegangan. Zaman benar-benar sudah zaman edan. Syekh Subakir kembali berkata,
Karena itulah mungkin Sang Mahajawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini. Sabdo Palon pun menjawab, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir pun berkata, apa syaratnya itu wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabdo Palon menjelaskan, pertama, jangan ada paksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak cakra atau gaya hidup orang Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah, jika bapaknya Hindu, maka ibunya harus Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walaupun agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya. Maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir pun menjawab, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun, khusus syarat keempat, betapapun aku dan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun, jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kekuasaanku lagi. Biarkanlah Gusti Sang Akarya Jagat yang menentukannya. Itulah dialog yang terjadi antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan like video ini. Saya doakan semoga kalian semua dilancarkan rezekinya. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah video ini kepada orang-orang terdekat Anda. Terima kasih sudah menonton.